Assalamualaikum sahabat. Sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah kerusuhan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di suatu daerah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kejadian yang belum kita ketahui. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah tentang ketidakadilan yang berujung pada sebuah ledakan? Sebuah kisah di mana pekerja yang terzalimi akhirnya bangkit dan melawan, namun dengan harga yang sangat mahal. Di tanah yang subur dengan sawit di Riau, terjadilah sebuah kerusuhan besar antara buruh dan manajemen. Kerusuhan yang dipicu oleh perasaan terpinggirkan, perasaan diinjak-injak tanpa diberi kesempatan untuk bersuara. Namun, apa yang terjadi ketika buruh yang terzalimi akhirnya memutuskan untuk bertindak? Kenapa kalian harus mendengarkan kisah ini? Karena ini bukan hanya tentang satu tempat, satu kejadian, atau satu kelompok orang. Ini adalah cermin dari ketidakadilan yang bisa terjadi di mana saja, dimanapun kita berada. Ini adalah kisah tentang keberanian, harapan, dan tentu saja, konsekuensi dari tindakan yang tidak terkontrol. Kini, mari kita mulai kisah ini dengan penuh perhatian. Ikuti perjalanan Adi dan buruh lainnya yang harus memilih antara mempertahankan harga diri mereka atau menerima perlakuan yang terus menindas. Dan seperti apa kelanjutan kisah yang akhirnya melibatkan pertumpahan darah ini? Mari kita mulai. Suasana di perkebunan sawit di Riau itu sudah lama tidak tenang. Hari-hari yang semula berjalan dengan rutinitas biasa, mulai terasa berat. Adi, seorang buruh muda yang sudah bekerja bertahun-tahun di kebun ini, mulai merasakan ada yang salah. Setiap hari, ia dan rekan-rekannya bekerja keras dengan hanya sedikit istirahat. Namun perlakuan mereka jauh dari manusiawi. Sistem kerja yang diterapkan oleh manajemen didominasi oleh orang-orang etnis Tionghoa yang selalu memberi perintah dengan nada kasar. Pak Lin, salah satu manajer yang beretnis Tionghoa, sering terlihat melintas dengan wajah datar, seolah tidak peduli dengan kondisi buruh yang kelelahan. Ia memberi perintah dengan cara yang tidak mengenal rasa kasihan, seolah buruh adalah alat yang bisa diperas kapan saja tanpa ada hak untuk berbicara. Ini sudah tak bisa dibiarkan lagi, ujar Dedi, salah satu rekan Adi, ketika mereka berkumpul di ruang istirahat. Kita sudah diperlakukan seperti ini terlalu lama. Apa kita harus diam saja? Tanyanya dengan penuh emosi. Adi menatap Dedi, merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dalam diam, mereka sudah lama menahan amarah. Setiap hari bekerja dengan keras, namun tak pernah ada rasa dihargai. Bahkan, mereka seringkali diperlakukan dengan nada kasar oleh para manajer, terutama Pak Lin. Sudah saatnya kita bersuara, kata Adi pelan namun penuh tekad. Kita tak bisa terus seperti ini. Kita juga manusia. Buruh lain mulai bergabung dengan Adi dan Dedi, membentuk sebuah kelompok yang semakin besar. Mereka mulai berbicara tentang melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Kerusuhan ini, yang sudah lama tertahan, akhirnya mulai menemukan celah untuk meledak. Hari yang sudah ditunggu itu datang. Pagi itu, para buruh memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mereka yakini akan membuat manajemen mendengarkan suara mereka. Mereka berkumpul dan dengan penuh tekad memblokade jalan yang biasa dilewati mobil angkutan yang membawa buah sawit menuju pabrik pengolahan. Adi berdiri di depan, dengan wajah marah dan penuh rasa keadilan. Hari ini, kita akan tunjukkan bahwa kita bukan alat. Kita manusia, dan kita punya hak. Teriaknya, diikuti oleh sorakan keras dari seluruh buruh yang berkumpul. Mobil angkutan yang membawa buah sawit terlihat mendekat. Sopir mobil mulai memperlambat laju kendaraannya ketika melihat kerumunan buruh yang menghadang. Namun, buruh yang sudah mulai kehilangan kesabaran langsung mendekati mobil dan mencoba untuk menghentikan kendaraan itu. Beberapa dari mereka mulai merusak kaca mobil dengan palu dan batu, sementara yang lainnya berteriak meminta manajemen untuk turun dan menghadapi mereka. Di tengah kerusuhan itu, Joko, seorang satpam lokal yang biasa bertugas menjaga ketertiban, melihat situasi yang semakin memburuk. Joko tahu bahwa mobil tersebut harus segera melewati kerumunan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan keputusan yang sangat cepat,
Joko melompat ke dalam mobil angkutan dan mengambil alih kemudi. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Joko, yang terlihat sangat cemas, menginjak gas dan langsung melaju ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi. Suara teriakan memekakan telinga terdengar jelas. Beberapa buruh yang tak dapat melompat segera terhantam tubuh mobil, dan beberapa lainnya terlindas ban mobil yang tak bisa berhenti. Kekacauan mulai terjadi di luar kendali. Mobil yang dikemudikan oleh Joko berhenti setelah menabrak beberapa buruh. Darah mengalir dari luka-luka yang mengerikan, dan tubuh-tubuh tergeletak di jalanan. Di tengah suara jeritan kesakitan, Adi berdiri terpaku. Di sekelilingnya, para buruh lainnya berlarian untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain mengerumuni korban yang terluka. Adi berlari ke arah mobil yang masih terhenti. Matanya penuh amarah dan kebingungan. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Adi kepada Joko, yang kini terlihat ketakutan keluar dari mobil. Di sisi lain, Pak Lin yang semula hanya menyaksikan dari jauh, akhirnya muncul dengan wajah kaku. Dia tahu bahwa situasi kini tak bisa lagi dibiarkan. Dengan suara gemetar, Pak Lin mencoba berbicara, mencoba menenangkan buruh-buruh yang masih marah. "Cukup. Apa yang kalian lakukan? Ini bukan cara menyelesaikan masalah," teriaknya. Namun, kata-kata Pak Lin tak lagi didengar. Kerusuhan semakin membesar, dan harapan untuk berdamai semakin sirna. Semua yang ada di sana tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan yang sudah meledak. Keadaan semakin kacau. Di tengah kerumunan yang mulai tidak terkendali, darah yang mengalir di jalanan hanya menambah amarah yang sudah lama terpendam. Para buruh yang selamat dari tabrakan berteriak keras, tak hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena kebencian yang sudah mengakar dalam hati mereka. Adi, yang semula hanya seorang buruh muda dengan harapan sederhana, kini menjadi simbol perjuangan mereka. Dengan darah di tangan dan wajah yang penuh luka, Adi berdiri tegak di depan Pak Lin yang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Inilah hasil dari perlakuan kalian selama ini," teriak Adi dengan suara yang penuh kemarahan. Namun ada juga rasa kecewa yang mendalam. "Kalian memandang kami seperti sampah, dan ini adalah reaksi kami." Pak Lin yang terdiam, perlahan mencoba untuk berbicara. "Kalian tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Ini tidak akan membuat keadaan lebih baik," kata Pak Lin. Namun suaranya terdengar tidak meyakinkan, seperti ada rasa takut yang tersembunyi di balik kata-katanya. Namun, di hadapan Adi dan buruh lainnya, kata-kata Pak Lin tak lagi berpengaruh. Rasa keputusasaan telah mengaburkan harapan mereka, dan mereka tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur. "Cukup sudah. Kami tidak akan berhenti sampai kalian mendengar kami," teriak Dedi, salah satu buruh yang ikut terlibat, sambil melangkah maju. Mereka tahu, untuk mengubah keadaan ini, mereka harus membuat suara mereka didengar dengan keras, dan untuk itu, mereka siap mengorbankan apapun. Keputusan untuk menuntut perubahan telah diambil, dan mereka bersiap menghadapi konsekuensinya. Situasi semakin memanas saat lebih banyak buruh bergabung dengan kerusuhan. Sejumlah besar buruh yang tidak puas dengan perlakuan mereka mengalir ke pusat perkebunan. Tak hanya para pekerja, tetapi bahkan keluarga mereka juga mulai berdatangan, ikut bergabung dalam protes besar-besaran ini. Kerusuhan itu bukan hanya tentang mereka yang terpinggirkan, tetapi juga tentang keberanian untuk menuntut hak-hak mereka yang telah lama dilupakan. Di kantor manajemen, suasana tidak kalah tegang. Pak Lin dan para petinggi manajemen lainnya duduk terdiam, jelas tertekan dengan apa yang sedang terjadi di luar. Mereka tahu, jika keadaan ini tidak segera dikendalikan, kerusuhan ini bisa merembet menjadi masalah yang lebih besar dan lebih sulit diatasi. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa bingung. Tak ada yang bisa memprediksi bagaimana kerusuhan ini akan berakhir. "Bagaimana kita bisa mengendalikan ini?" tanya salah satu manajer, dengan nada cemas. Pak Lin, yang sudah semakin terbebani, terdiam sejenak. "Kami harus menawarkan solusi yang nyata. Jika ini berlanjut, kita semua akan hancur. Namun jika kita berikan sedikit, mungkin mereka akan tenang," jawab Pak Lin, meskipun dalam hatinya ia tahu, apapun yang mereka lakukan, itu mungkin takkan pernah cukup. Namun, di luar sana,
Buruh-buruh yang penuh semangat untuk memperjuangkan hak mereka, semakin keras berteriak. Mereka tidak akan berhenti, tidak akan kembali bekerja tanpa mendapatkan jaminan yang lebih baik, tanpa diakui sebagai manusia yang layak dihargai. Di tengah semua kekacauan ini, Adi merasa ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Ia tak bisa hanya berdiri dan menyaksikan. Ia memandang sekelilingnya, melihat rekan-rekannya yang terus berteriak dan menuntut perubahan. Namun, ada sebuah ketegangan yang semakin besar, dan sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Adi mengingat kembali kata-kata yang pernah ia dengar dari ayahnya. Perubahan tak datang dengan mudah. Tapi kalau kau tak berani melangkah, maka kau tak akan pernah tahu apakah itu bisa terjadi. Dengan semangat yang baru, Adi kembali berdiri di depan kerumunan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan kita. Kita tak hanya berjuang untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Teriak Adi, berharap kata-katanya bisa mengingatkan mereka tentang tujuan sejati perjuangan ini. Namun, seiring waktu berjalan, suasana semakin tak terkendali. Ketegangan antara manajemen dan buruh mencapai titik puncaknya, dan semakin banyak pihak yang terlibat. Suara tembakan mulai terdengar di kejauhan, tanda bahwa pihak keamanan mulai mengerahkan kekuatan untuk meredakan situasi. Para buruh kini terjebak dalam sebuah dilema. Apakah mereka akan terus melawan sampai akhir, atau menyerah dengan sedikit perbaikan yang ditawarkan oleh manajemen? Kerusuhan ini membawa mereka pada sebuah titik yang tak bisa dihindari. Semua mata tertuju pada Adi dan keputusan yang harus ia ambil. Keputusan yang akan menentukan masa depan mereka semua. Keberanian atau keputusasaan. Semua itu akan menentukan langkah mereka selanjutnya. Suasana di luar kantor manajemen semakin mencekam. Para buruh, yang sudah lelah dan terluka, tidak lagi hanya membawa rasa marah, tapi juga rasa putus asa yang mendalam. Mereka merasa hak mereka telah lama dijajah, dan kini, mereka berada di ambang keputusan besar. Apakah mereka akan mundur, ataukah mereka akan menuntut perubahan dengan cara apapun? Adi berdiri di tengah-tengah kerumunan. Tubuhnya penuh luka akibat kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Tapi di matanya terlihat api yang tidak bisa dipadamkan. Ia tahu bahwa keputusan yang akan mereka buat hari ini akan membentuk masa depan mereka, dan masa depan para buruh lainnya yang akan datang setelah mereka. Namun, ia juga tahu, konsekuensi dari keputusan itu bisa sangat besar. Jangan biarkan kita dilupakan, kata Adi dengan suara yang berat, namun penuh ketegasan. Kita sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama menahan rasa sakit dan ketidakadilan. Hari ini kita buat mereka mendengar suara kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Di sisi lain, Pak Lin, yang duduk bersama manajer lainnya di dalam kantor, semakin gelisah. Mereka sudah menerima beberapa tuntutan buruh, tetapi mereka tahu bahwa ini belum cukup. Mereka tahu bahwa situasi semakin buruk, dan meskipun mereka mencoba menawarkan solusi, itu tak bisa menyelesaikan permasalahan yang jauh lebih dalam. Pak Lin memandang para petinggi lainnya. Kita harus segera ambil tindakan. Jika kita tidak bisa menenangkan mereka sekarang, ini akan berakhir dengan kekerasan yang lebih besar. Kita harus berbicara langsung dengan mereka. Namun, di luar sana, para buruh sudah bersiap menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu, kali ini bukan hanya tentang memperjuangkan hak mereka, tetapi tentang mendapatkan keadilan yang telah lama terabaikan. Adi dan buruh lainnya kini berada di titik balik. Mereka berdiri di depan pintu gerbang manajemen, tempat yang biasanya menjadi simbol kekuasaan dan ketidakadilan. Mereka tahu bahwa hari ini, mereka harus membuat pilihan yang menentukan. Mereka bisa menyerah dan menerima apa yang diberikan oleh manajemen, atau mereka bisa mengambil risiko untuk melangkah lebih jauh, dan mungkin mengorbankan lebih banyak. Namun, apa yang lebih menakutkan daripada ketidakadilan itu sendiri? Adakah yang lebih mengerikan daripada ketidakmampuan untuk bertindak? Sudah cukup, kita tidak bisa mundur sekarang, kata Adi dengan tegas. Kita harus terus maju, atau kita akan terus diperlakukan seperti ini selamanya. Buruh-buruh yang ada di sekelilingnya mengangguk, merasa bahwa ini adalah saatnya. Mereka sudah melewati banyak pengorbanan, dan hari ini mereka akan mengukir sejarah dengan suara mereka yang tak akan bisa diabaikan lagi.
Adi melangkah ke depan, dengan langkah yang penuh percaya diri, dan mengetuk pintu kantor manajemen. Di dalam, Pak Lin dan para manajer lainnya sedang menunggu dengan cemas. Suara pintu yang terbuka seakan memberi tanda bahwa perjalanan panjang ini akan segera menemui ujungnya. Pak Lin, kata Adi dengan suara yang lebih tenang. Kami datang untuk berbicara. Kami bukan alat. Kami bukan budak. Kami manusia yang layak dihargai. Dan kami tidak akan berhenti sampai keadilan datang. Pak Lin menatapnya dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang tak bisa ia hindari lagi. Saya tahu kalian marah, tetapi mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, kata Pak Lin, berusaha menenangkan Adi. Namun, tak ada lagi yang bisa menenangkan para buruh. Api yang sudah menyala dalam diri mereka tak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata. Pagi itu, di tengah ketegangan yang menggantung, semuanya berubah. Buruh yang sebelumnya terpecah-pecah kini bersatu dalam satu tujuan, keadilan. Mereka memutuskan untuk tetap berdiri tegak, meski mereka tahu bahwa perjuangan ini akan penuh dengan pengorbanan. Pak Lin, yang selama ini merasa aman dengan kekuasaannya, akhirnya menyerah pada kenyataan. Namun, meskipun ia setuju untuk beberapa tuntutan buruh, ia tahu bahwa perubahan sejati hanya bisa datang ketika manajemen benar-benar mau mendengarkan, bukan hanya sekedar memenuhi permintaan. Seiring berjalannya waktu, meski tidak semua hal langsung berubah, namun kisah ini meninggalkan jejak yang mendalam. Adi dan rekan-rekannya kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, namun setidaknya mereka telah berhasil membuat suara mereka didengar. Keberanian mereka membuka jalan bagi banyak buruh lain untuk berdiri dan berjuang demi hak-hak mereka. Namun, ketegangan masih terus ada, dan kisah ini berlanjut. Karena meskipun satu pertempuran mungkin sudah berakhir, perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang sejati masih jauh dari kata selesai. Meski suasana telah sedikit mereda setelah pertemuan antara Adi dan manajemen, ketegangan di perkebunan sawit di Riau masih terasa jelas. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang tak kunjung tenang. Ada yang mulai merasakan bahwa perubahan itu hanya ilusi, sementara yang lainnya merasa sedikit lega karena akhirnya mereka berhasil menyampaikan keluh kesah mereka. Namun, banyak yang tahu bahwa perubahan yang sejati tidak akan datang dengan mudah, dan bahkan keputusan yang dibuat oleh Pak Lin dan manajemen belum cukup untuk menenangkan hati mereka yang telah lama disakiti. Adi duduk di sudut sebuah warung, ditemani secangkir kopi hitam. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya penuh dengan tanda-tanda kelelahan. Tetapi di dalam dirinya, ada api yang masih membara. Ia tahu, meski pertempuran kali ini bisa dianggap selesai, perjuangan mereka baru dimulai. Mereka baru saja membuka satu babak dari cerita yang lebih besar. Perubahan yang harus mereka wujudkan dengan lebih banyak pengorbanan. Dedi, apa kita sudah benar? Tanya Adi dengan suara pelan, namun penuh keresahan. Apakah kita sudah cukup berjuang? Dedi yang duduk di depannya hanya menghela napas panjang. Kadang, kita harus berjuang lebih keras dari yang kita kira. Kita baru saja memulai. Adi, jangan lupakan apa yang sudah kita dapatkan, walaupun belum sempurna. Perasaan ragu mulai menguasai diri Adi. Ia tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah langkah besar. Namun ada banyak hal yang belum selesai. Bagaimana dengan buruh lainnya yang masih diperlakukan semena-mena? Bagaimana dengan hak-hak mereka yang belum sepenuhnya dihargai? Perasaan ini terus membayang-bayanginya. Namun, satu hal yang pasti, kerusuhan yang terjadi bukan hanya tentang mereka yang terlibat langsung. Itu adalah kisah untuk semua buruh yang telah lama merasa tidak dihargai. Kerusuhan ini telah membuka mata banyak orang, dan tidak ada yang bisa kembali ke kehidupan lama setelah itu. Di kantor manajemen, meskipun ada kesepakatan sementara yang dicapai, Pak Lin tahu bahwa situasi ini masih jauh dari selesai. Para buruh yang marah bisa saja kembali kapan saja, dan meskipun manajemen berjanji akan memperbaiki kondisi kerja, ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah kerja, ini adalah masalah sistemik yang sudah mengakar. Pak Lin duduk di mejanya, memandangi dokumen-dokumen yang tergeletak di depannya. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Ia tahu,
Ia bukan satu-satunya yang memegang kendali di sini. Keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya miliknya, tapi juga milik para pemilik saham yang hanya mementingkan keuntungan. Suara ketukan pintu mengejutkan Pak Lin. Seorang manajer muda masuk dengan wajah cemas. Pak Lin, kami mendapat laporan bahwa ada kerusuhan kecil lagi yang terjadi di beberapa area perkebunan. Beberapa buruh mulai mengancam akan berhenti bekerja jika tidak ada perubahan lebih lanjut. Pak Lin memijat pelipisnya. Frustrasi mulai melanda. Kenapa mereka tidak bisa tenang? Apalagi yang mereka inginkan? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tahu jawabannya. Mereka ingin dihargai. Mereka ingin diakui sebagai manusia, bukan hanya alat yang bisa dibuang kapan saja. Namun, Pak Lin tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Bila kerusuhan ini terus berkembang, akan semakin sulit untuk mengendalikan keadaan. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada sedikit ketenangan setelah pertemuan tersebut, konflik tetap belum selesai. Adi dan rekan-rekannya, meskipun telah mendapatkan sedikit keuntungan dari tuntutan mereka, tahu bahwa ini masih jauh dari cukup. Perlakuan diskriminatif yang selama ini mereka terima masih ada di setiap sudut perkebunan. Manajemen yang bersikeras mempertahankan kekuasaannya, dengan segala cara, tetap menunjukkan sikap yang sama. Di satu sisi, buruh yang telah lama menahan amarah masih terus merasa terpinggirkan. Mereka ingin lebih dari sekadar janji kosong. Mereka ingin merasakan perubahan yang nyata. Adi kembali berkumpul dengan teman-temannya di ruang istirahat. Mereka berdiskusi, penuh semangat dan tekad. Kita harus terus berjuang, Dedi. Kalau kita hanya diam, kita akan terus dibuli, ujar Adi dengan suara yang keras, penuh semangat. Dedi mengangguk, meski wajahnya tampak penuh keraguan. Tapi kita sudah mendapat sedikit perubahan, kan? Apa kita harus terus berjuang? Bukankah ini sudah cukup? Adi menghela napas panjang. Tidak, kita tidak bisa berhenti sampai kita benar-benar mendapatkan apa yang kita layak terima. Namun, ada sesuatu yang semakin menggelayuti pikiran Adi. Ia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil, baik atau buruk, akan membawa konsekuensi. Jika mereka melangkah lebih jauh, ada kemungkinan mereka akan menghadapi perlawanan yang lebih besar dari manajemen, bahkan pihak berwenang. Pada suatu pagi yang suram, saat buruh mulai kembali bekerja setelah beberapa hari penuh ketegangan, kabar buruk datang. Sebuah pengumuman dari manajemen menyatakan bahwa mereka akan memperkenalkan kebijakan baru yang lebih ketat, dan itu tidak sesuai dengan harapan para buruh. Manajemen memutuskan untuk meningkatkan jumlah jam kerja dan mengurangi beberapa hak buruh dengan alasan efisiensi. Adi yang mendengar kabar itu, seakan mendengar suara hatinya yang kembali tersayat. Ia tahu bahwa ini adalah titik akhir. Kali ini, mereka tidak akan mundur lagi. Dedi, kata Adi dengan tegas, kita harus melawan ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menindas kita seperti ini. Para buruh lainnya mulai berkumpul, dan kali ini, tak ada lagi kata kompromi. Mereka siap untuk menghadapinya sekali lagi. Jika perlu, mereka akan mempertaruhkan segala yang mereka miliki, demi keadilan yang mereka tuntut. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil membuat manajemen akhirnya tunduk pada tuntutan mereka? Atau justru, keputusan besar ini akan membawa mereka pada pertempuran yang lebih besar, yang mungkin akan menelan banyak korban? Semua itu masih menjadi misteri yang belum terjawab. Lanjut ke part 2.